Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu tabarakallahu ta'ala fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Umat fiddin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah di pagi yang penuh berkah dan rahmat Allah kita senantiasa memuji kebesaran Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat istiqomah, nikmat itma'anal qulub, ketenangan hati, dan kesehatan serta kenikmatan yang lainnya yang tidak terhitung. Tentu dengan nikmat ini Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka kenikmatan itu aku akan tambah bagimu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya kufurnya seseorang terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan ia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sesungguhnya adab Allah itu sangat keras. Umat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya ya, pagi ini saya ngisi nasihat perkawinan ya. Tapi karena nasihat perkawinan mintanya jam 9 bahkan lebih, saya tolak karena saya ada kajian ibu-ibu di Yarsi ya, gedung Yarsi. Jadi mungkin nanti saya hanya datang untuk walimanya aja, enggak akadnya. Saya suruh cari yang lain. Umat fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Allah pertemukan kita, dan pertemuan kali ini seperti biasa insyaallah setiap pertemuan akan kita rutinitaskan untuk memperbaiki bacaan kita, qiraatul Quran kita. Insyaallah itu juga tidak kalah pentingnya, dan pahalanya juga ya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli harfin, setiap huruf yang antuna baca diganjar menjadi 10 derajat. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang dia membaca Al-Quran yatakakau itu tersendat-sendat, ya, tersendat-sendat, dan kemudian yuqarriru marrah atau marratain atau salah marrah, kemudian dia mengulang lagi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membacanya karena mungkin bacaannya kurang benar, kemudian diulang lagi, atau mungkin dia keliru mengulang lagi, maka ketika dia membaca tadi dapat pahala, dan mengulangnya dapat pahala, dia dapat 2 pahala. Tapi jika dia sudah membaca lancar, dia mendapatkan keutamaan dengan
ma'al kiramil baroroh, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Jadi keutamaannya luar biasa membaca Al-Quran itu. Makanya ibu-ibu tidak hanya merutinitaskan kita di rumah, tapi juga berusaha untuk memperbaiki. Setidaknya ya walaupun tidak sempurna, ya kita berusaha untuk ada perbaikan. Itu yang terpenting ya, satu kata, satu huruf, satu harokat, ya mungkin cara pengeluaran makhrajnya, ya. Insya Allah semua Allah berkahi, dan semoga itu akan menjadi penyebab syafaat kita pada yaumul qiyamah, ya. Penurun dan cahaya di dalam hati kita dan di alam kubur nanti. Ummati yang dimulakan Allah, pada pagi ini kita membahas tentang masalah kaifiyatu apa? Ya, ghuslu wa hukumul junub. Bagaimana caranya? Kaifiyah itu bagaimana caranya atau tata cara mandi, ya, dan terkait juga dengan mandi junub. Nah, itu dalam judulnya ya, tata cara mandi junub. Mungkin sebagian di antara kita tentu sudah pernah melakukannya. Kalaupun sudah sempurna, alhamdulillah, nanti bisa kita sempurnakan lagi dan terus kita jaga kesempurnaannya. Kenapa demikian? Karena mandi itu juga bagian daripada rangkaian membersih dari hadas besar. Yang kalau kita tidak mandi, maka hadas besar itu belum suci. Sehingga kita harus mandi junub. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita akan bahas dari kitab Bulughul Maram, kemudian kitab Minhajul Muslim. Ya. Dalam kitab Minhajul Muslim ini dibahas tentang al-huslu dulu ya, al-huslu, tentang mandi dulu ya, tentang mandi. Ya, dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, tercantum dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Saya hanya potong aja karena ayatnya panjang sekali. Ayatnya kan wa in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, terus begitu kan. Baru kemudian di pertengahan itu ada ayat wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kamu dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub fatahharu, maka bersucilah. Itu ayat di pertengahannya ya, surah Al-Maidah ayat ke-6 ya, surat Al-Maidah ayat ke-6. Juga surat An-Nisa ayat 43 sebagai sandaran kita ya. Pertama Al-Maidah ayat 6, kemudian Al-Maidah ayat 43. Oh, An-Nisa 43. Dalam surah An-Nisa ayat 43 ini Allah menjelaskan, jangan pula hampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian bersuci. Bersuci maksudnya di sini adalah mandi tadi itu. Jadi wanita-wanita yang sedang dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, maka dia tidak boleh menghampiri masjid. Nah, ini ayat ini masih dalam bentuk mutasyabihat ya, dalam bentuk muhkamat, tapi kemudian para ulama memberikan satu ijtihadnya tentang bolehnya wanita itu bisa datang ke masjid asalkan dia terjaga dari darahnya tadi ketika haid itu. Tapi yang larangan utama adalah tidak boleh sholat, kemudian dia tidak boleh berpuasa. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Sahih Muslimnya Rasulullah bersabda, "Idza tajawazal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Artinya, jika khitan itu dibahasakan kemaluan ya. Khitan, idza tajawazal khitanun, ya, apabila jika khitan atau kemaluan khitanun, kemaluan laki-laki, al-khitana faqad wajabal ghusla. Tajawaz itu menyatu ya, atau menyentuh. Apabila khitan laki-laki dan khitan perempuan menyentuh atau menyatu gitu ya, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi.
muttafaqun alaih. Dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'. Air itu dari air. Air itu dari air. Apa maksudnya air itu dari air? Yang dimaksud yang pertama alma itu disebut dalam Al-Qur'an tentang alma itu adalah maksudnya adalah air mani. Alma. Makanya proses terjadinya manusia itu berawal dari air gitu. Maksudnya di situ alma. Kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Jadi air mani, kemudian menjadi darah, kemudian dia menjadi kembali menjadi daging. Jadi di situ disebutkan alma, bukan mani, ya, tapi alma maksudnya itulah air yang keluar dari khitanun, yaitu khitannya laki-laki maupun perempuan, minal ma, ya, alma'u minal ma, dia dari air, maka dia harus disucikan dengan air, itu maksudnya. Jadi kita bahas dulu tentang mandi, ya, tentang al-ghuslu. Hadis tentang al-ma'u minal ma dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda, air itu dari air. Air itu dari air. Jadi mandi junub itu disebabkan karena keluar air. Maksudnya air di situ adalah mani. Maaf, nggak apa-apa ya saya bahas kayak gitu ya. Keluar air mani. Jadi ada nanti perbedaan, ada mani, kemudian ada wadi, kemudian ada madi. Ya, ada 3 kan gitu kan? Mani, madi, wadi. Gitu kan? Ada 3. Tapi yang para ulama tidak berselisih tentang mandi junub ini, mandi besar ini atau bersuci adalah tentang maninya. Keluar air mani. Kalau air madi itu keluar ketika seseorang itu menghayalkan sesuatu, ya, menghayalkan sesuatu, kemudian dia keluar, maka itu diwajibkan untuk mandi. Kalau wadi itu keluar ketika setelah buang air kecil, ya, disebabkan mungkin karena lelah atau sebagainya dia keluar, tapi itu tidak mengharuskan untuk dia mandi. Nah, faedah daripada al-ma'u minal ma', yaitu air itu adalah dari air. Yang pertama, maksudnya air itu mandi junub disebabkan karena keluar mani. Maksudnya apa? Keluar mani yaitu air itu keluar disebabkan karena bersamaan dengan adanya syahwat. Air itu keluar bersamaan, ya, faedah daripada air itu dari air. Hadis tadi ya, hadis tentang air itu dari air. Maksudnya adalah air itu untuk mandi junub. Air untuk mandi junub disebabkan karena keluar mani atau air yang keluar dengan memancar dan syahwat, dibarengi dengan syahwat. Keluar dengan memancar dan syahwat. Nah, inilah yang disebut di dalam Al-Quran itu al-ma'. Al-ma' itu adalah air mani, ya, air mani. Jadi air yang keluar dengan memancar dan syahwat. Jadi air yang keluar dengan memancar dan syahwat. Itu namanya al-ma'. Ya, di dalam Al-Quran disebut al-ma', dalam fikihnya disebut mani. Ya, disebut mani. Yang kedua, lafadz yang diucapkan oleh Nabi SAW itu singkat tetapi syarat makna. Dan hadis tentang al-ma'u minal ma' itu menunjukkan tentang wajibnya mandi karena keluar mani, maksudnya keluar air tadi. Ya. Nah, pertanyaannya adalah atau masalahnya adalah bagaimana ketika al-khitanu, khitannya laki-laki dan khitannya perempuan itu bersentuhan, tapi tidak keluar. Gitu.
artinya dalam posisi bersenggama begitu ya. Di sini adalah dia bersenggama, tapi dia tidak keluar. Dan Rasulullah SAW pernah mengalami kejadian itu. Dan Rasulullah SAW karena dia tidak keluar airnya, maka Rasulullah SAW tidak mandi. Ya, hal itu kemudian dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga perbuatan Rasulullah SAW itu masuk itu sudah terhapus, tidak boleh dijadikan sandaran untuk jadi sunnah lagi. Nah, bagaimana hasilnya atau khulasonya, yaitu ketika khitan laki-laki dan perempuan itu sudah menyatu, kemudian masuk, keluar maupun tidak keluar, maka dia tetap wajib mandi. Jadi kemudian Rasulullah SAW pernah dialami dan pernah dilakukan, beliau tidak mandi tapi sudah masuk. Jadi tidak boleh dilakukan lagi. Dengan alasan, oh tidak keluar berarti tidak wajib untuk mandi, karena malas mandi misalkan. Karena alasan malas mandi dan karena tidak keluar tadi. Jadi situ keluar maupun tidak keluar, maka diwajibkan untuk mandi di situ. Sekali lagi bahwa sebabnya seseorang itu diwajibkan untuk mandi ketika bersetubuh, baik dia keluar airnya alma tadi ataupun tidak keluar, maka tetap wajib baginya untuk mandi suci. Bersih, mandi bersih ya. Itu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, sebagian ulama menjadikan dalil ya hukum terkait orang yang ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi. Ya, orang yang mimpi basah gitu. Mimpi basah. Kita pernah mimpi dan mungkin mimpinya itu ada wujud seperti orangnya yang nyata. Kemudian terjadilah berhubungan, kemudian dia keluar, tapi tidak nyata perbuatan itu, hanya dalam mimpi saja. Tapi kemudian dalam mimpi itu kita keluar gitu kan. Maka Imam Nasai menerapkan dalam kitab sunannya bahwa dia harus mandi wajib, mandi junub tadi itu. Itu ya maksudnya ya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi keluar maupun tidak keluar, kalau sudah berhubungan maka dia wajib mandi. Demikian juga seorang wanita laki-laki dan itu terkait dengan hukum yang lainnya, termasuk yaitu batal puasanya, juga dia tidak batal sholatnya selama dia belum bersuci bagi laki-laki, juga perempuan. Poin yang kedua adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Tadi adalah dalil-dalil tentang wajibnya mandi. Sekarang hal-hal yang mewajibkan mandi. Seseorang itu harus mandi itu kenapa? Gitu kan. Yang pertama seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu ketika dia jinabat. Jinabat itu adalah janabah. Ya, ketika dia berhubungan antara suami istri, kemudian dia melakukan senggama atau jima tanpa apa istilahnya, walaupun tanpa keluar ya, maksudnya gitu, maka laki-laki maupun perempuan tetap dihukumi dia mandi. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis tentang ayatnya adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, "In kuntum junuban fatahharu." Apabila kalian dalam keadaan junub, fatahharu, maka bersucilah. Bersucilah di situ adalah caranya dengan mandi besar atau mandi junub atau mandi bersih, mandi suci gitu maksudnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl." Jika dua khitan, kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita telah bertemu, maka wajib mandi baginya. Jadi yang pertama wajib mandinya adalah ketika terjadi junub. Junub itu adalah hubungan antara suami istri. Lah bagaimana kalau sekarang atau di masa Rasulullah SAW itu ada istilah azl ya?
adalah istilah azal. Maaf, sekarang ada kontrasepsi ya misalkan. Istilah azal dulu Rasulullah SAW ketika dia tidak ingin ada pembuahan pada rahim seorang wanita supaya dia tidak hamil, kan dulu tidak ada alat kontrasepsi seperti sekarang ya, entah itu suntik, entah itu dengan alat apa, kondom atau apa maksudnya gitu ya. Jadi mereka itu caranya supaya tidak terjadi kehamilan itu dikeluarkan, itu azal namanya, azal. Jadi maaf, airnya itu dikeluarkan di luar, itu azal namanya. Bolehkah dalam Islam? Boleh, karena di zaman dahulu seperti itu. Tetapi meskipun dia dalam proses azal itu, dia tetap harus mandi. Dan wanitanya pun tidak mengeluarkan, dia tetap ya mandi, ikut mandi juga. Itu azal. Nah sekarang juga pakai alat kontrasepsi, ya keluar, terus perempuannya tidak keluar, tetap dua-duanya mandi. Asalkan dia terjadi senggama tadi. Gitu Ibu ya. Jadi terjadi hubungan suami istri, atau dalam istilah fikihnya adalah jima, ya jima itu adalah yaitu ketemunya al khitanani, dua khitan laki perempuan bersatu. Yang kedua adalah wajibnya mandi adalah terhenti darah haid, ya terhentinya darah haid, darah nifas, ya darah haid dan darah nifas. Jadi yang diwajibkan mandi itu junub, kedua adalah terhentinya darah haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 222. Jadi kita bahas dulu tentang ayat, nanti kita bicara tentang kaifiyatul ghusl, ya, bagaimana caranya mandi junub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci atau mandi. Ya. Jadi laki-laki tidak boleh mendekati wanita dalam arti adalah bersetubuh, ini maksudnya. Mendekati dalam arti bersetubuh ya. Bukan tidak boleh mendekati, megang tidak boleh, dekat tidak boleh gitu. Artinya menjaga jangan sampai terjadi hubungan bersetubuh tadi ya. Bertemunya khitanani tadi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tahanlah selama engkau menahan haidmu, kemudian mandilah, ya setelah mandi baru dia boleh. Dia sudah dinyatakan suci, ya, dan dia pastikan sudah tidak keluar lagi, tidak ada flek, baru dia mandi, baru dia dikatakan suci, baru dia boleh. Ya. Yang ketiga adalah masuk Islam. Tapi masuk Islam, ya orang yang masuk Islam dari kafir itu kemudian dia masuk Islam. Tapi ini masih terjadi perdebatan di antara para ulama. Ya, ada para ulama yang memperdebatkan. Artinya dalam masalah seseorang kafir atau non Muslim masuk Islam, ada yang mengatakan wajib. Ya, diwajibkan dia mandi. Mandi kayak mandi janabah itu, dimandiin. Gimana? Setelah sadar. Setelah sadar, kemudian dimandikan dia. Karena apa? Karena dikhawatirkan ada najis-najisnya. Kalau orang mereka kan dia tidak apa namanya, istilahnya tidak tahu yang dimakan kan. Seperti kita kan, mungkin dia makan yang makan yang halal, makan yang haram, bahkan mungkin ketika dia terjadi berhubungan atau keluar air tadi itu dia tidak pernah mandi gitu kan, dia tidak pernah dan sebagainya. Jadi disucikan dulu ya. Ya setelah sadar kemudian dimandiin. Itu ada ulama mengatakan wajib dia mandi dengan alasan seperti itu. Ya. Tapi kalau Imam Hanafi beliau mengatakan tidak wajib, disunahkan. Jadi dia mengatakan disunahkan. Ada wajib, ada yang disunahkan. Ya, ada yang mengatakan juga ya apa namanya?
Ada yang mengatakan tidak apa-apa tidak mandi, ada yang mengatakan begitu, karena yang penting dia sudah bersyahadat. Baru setelah itu nanti dia menjalankan kewajiban kan tetap akan mandi sendirinya. Ya, jadi untuk menjaga lebih aksannya kita mandiin dia, ya biar dia betul-betul suci, jadi badannya dia bersih. Ya pada bersih, kemudian makanan-makanan yang mungkin tersentuh dari makanan yang haram, mungkin yang najis misalnya, mungkin dia makan babi atau apa sebagainya, pernah pegang dan sebagainya, atau mungkin dia pernah keluar air, maka disucikan sehingga dia betul-betul masuk Islam itu dalam keadaan bersih, ya gitu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks mandinya seorang kafir atau seorang non-muslim masuk Islam ini, itu masih diijtihadkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang keempat adalah kematian. Ya, kematian. Kematian itu maksudnya adalah jenazahnya itu harus dimandikan. Ya, jadi kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, dia wajib untuk dimandikan. Rasulullah SAW memerintahkan ketika memerintahkan memandikan Zainab radhiyallahu anha, yaitu pada saat Zainab itu meninggal maka diperintahkan untuk dimandikan ya. Adapun orang yang memandikan itu nanti disunahkan untuk mandi, ya, disunahkan untuk mandi, kemudian mandilah gitu, guyurkan kepalanya sampai membersihkan badannya. Kalau yang memandikan, tapi kalau mayitnya itu wajib itu dimandikan dalam posisi atau kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Kalau dia misalkan tidak, kondisinya sudah tidak normal ya, itu bisa udhrun ya. Tapi kalau bisa misalkan kondisi ada, tangannya aja yang tidak ada, ya nanti dikumpulkan aja jadi satu, kemudian dibersihkan kayak gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau kayak mutilasi itu sudah nggak bisa, itu nggak susah kalau mutilasi, udah bisa pisah gitu, pisahannya kecil-kecil. Makanya kalau mutilasi itu agak susah. Ya artinya kalau dalam posisi dia sudah baru, kalau sudah lama ya nggak bisa. Kalau masih baru kayak gitu ya mungkin mandiinnya enggak seperti ya sudah kayak gitu. Kalau sudah terpisah-pisah. Kemudian poin yang ketiga adalah hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Yang pertama adalah yaitu sunnahnya mandi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat. Fi yaumil jum'ah, jadi pada hari Jumat. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, uslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi setiap orang yang telah mimpi. Bermimpi maksudnya ini terkait dengan wajibnya itu pada hari Jumat, tapi kondisinya dia pas mimpi yaktalim dan dia keluar air, maka dia wajib mandi, bukan wajib Jumatnya gitu ya. Mandi wajib karena muhtalim tadi itu, yaitu mimpi keluar pada hari Jumatnya. Sedangkan hari Jumatnya sendiri itu misalkan dia tidak pernah melakukan berhubungan atau dia baru keluar, maka mandi Jumat ini dihukumi mandi sunnah. Jadi paham ya? Jadi disunahkan ya. Makanya bagi orang-orang yang dia berhubungan pada hari Jumat atau malam Jumatnya atau hari Jumatnya, kemudian ketika dia sudah junub maka tercover dia, ya, dia mendapatkan juga mandi sunnah, pahala mandi sunnah Jumatnya itu, gitu ya, mandi Jumatnya itu. Jadi dua pahala mandi sunnah Jumatnya dia dapat. Kemudian yang kedua adalah ikhram. Ketika ikhram, orang yang ikhram untuk haji atau umroh disunahkan mandi. Karena kebiasaan Rasulullah SAW seperti itu, dan karena beliau diperintahkan ketika umroh disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan.
ketika umroh. Yang ketiga adalah memasuki kota Makkah, ya, memasuki Makkah al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Memasuki Makkah, kemudian wukuf di Arafah, ya, memasuki Makkah, dan ketika wukuf di Arafah itu disunahkan juga untuk mandi. Yang keempat, ya ini ada tadi penjelasan saya tadi, usai memandikan mayit. Jadi barang siapa yang usai memandikan mayit, dia disunahkan mandi karena hadis yang telah disebutkan tadi ya. Jadi kalau ibu-ibu ikut memandikan mayit, sunahkan untuk mandi juga. Mandi biasa. Mandi biasa, bukan mandi junub ya. Atau bukan mandi suci, mandi biasa. Mandi biasa. Iya, diguyur tapi mandi biasa. Artinya tidak apa tata caranya tidak seperti mandi junub tadi itu. Harus wudu dulu, harus ini gitu maksudnya. Mandi biasa itu ya mandi keramas lah gitu, keramas bersih. Karena habis memandikan mayat. Karena mayat itu kan nanti ada istinjanya gitu kan. Ada kita membersihkan kotorannya atau apa, dikhawatirkan nanti kita terkena kotorannya sehingga disunahkan membersihkan badannya dengan cara mandi. Itu mandi sudah gitu kan. Jadi disunahkan untuk mandi. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hal-hal yang diwajibkan ketika mandi. Hal-hal yang diwajibkan ketika mandi yang pertama adalah niat. Ya, niatnya itu tidak perlu diucapkan. Kita niat. Karena dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya, innama amalu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi perbuatan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap amalan itu akan diganjar sesuai dengan niatnya. Jadi niat, ya niat istilahnya saya mau mandi, gitu. mandi junub atau mandi suci, mandi apa. Yang kedua adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan menggosok bagian-bagian yang bisa digosok. Dan dipastikan bahwa air yang disiramkan itu mengenai bagian-bagian yang tidak bisa tersentuh atau tergosok tadi itu. Sehingga gimana? Menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan menggosok bagian-bagian yang tidak bisa digosok atau tidak bisa tersentuh air ya. Jadi harus dipastikan ya. Dipastikan bahwa air itu mengenai seluruh tubuh kita dan bagian-bagian yang mungkin ya, seperti bagian-bagian yang mungkin tidak tersentuh air seperti pusat, mungkin ketiak ya, mungkin telinga ya, mungkin rongga-rongga kepala disebabkan karena ada rambut itu. Dipastikan bahwa itu semuanya bisa tersentuh air ya, dan bisa digosok begitu ya. Jadi dicermati betul Bu ya, betul-betul suci ini kita mau bersuci, jadi cermati betul. Jadi kalau perlu jari-jari kita ini masukkan ke dalam air atau kita tuangkan air, kemudian kita masukkan ke kepala ya, kemudian kita gosok-gosok. Jadi sela-sela rambut kita dan jari-jari kita ini betul-betul menyentuh semua daerah-daerah kepala itu sebelum nanti disiram. Terutama ini adalah perempuan ya, karena perempuan nanti ada bagaimana kaifiyahnya mandi ghusl junub itu bagi perempuan yang panjang rambutnya, kemudian rambutnya agak keras, kemudian dia terikat ya, nanti ada cara-caranya ya. Kalau bagi laki-laki muda karena nggak ada rambutnya yang panjang gitu kan. Itu hal-hal yang diwajibkan untuk ketika mandi ya. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika mandi.
disunahkan ketika mandi adalah yang pertama, hal-hal yang disunahkan ketika mandi. Yang pertama adalah membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Jadi bismillah. Kullu amalin dzibalin la yuqra'u bi bismillah bahwa setiap amalan kalau tidak dibaca dengan bismillah maka terputus. Tapi ini sunnah. Ya, ini sunnah. Yang menentukan sekali adalah niat. Ya, niat. Artinya ketika dia melakukan suatu amalan ibadah, dia sudah niat itu pasti niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengawali dengan membaca bismillah itu ya bahwa amal itu betul-betul kita kerjakan karena Allah. Ada keberkahan. Ya, dan ada nilai sisi ibadahnya si Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah. Sama sih sebetulnya kalau kita menulis apa saja atau mengerjakan sesuatu apa saja, pada umumnya kita harus baca bismillah. Bismillah. Mau menulis, mengetik misalkan bismillah. Atau apa, membaca bismillah. Jadi disunahkan untuk membaca bismillah. Yang kedua adalah membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Memasukkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air. Jadi tangan kita ini tidak boleh dimasukkan ke bak mandi atau ember yang air itu kita pakai untuk mandi. Ya, kenapa demikian? Karena bisa jadi tangan kita itu menyentuh di daerah-daerah yang najis. Jadi pastikan bahwa ketika air kita ini masuk ke dalam ember atau bak mandi itu kita cuci terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan dulu supaya nanti jangan sampai air yang suci tadi ini terpengaruh menjadi tidak suci atau najis. Karena apa? Karena walaupun dia air itu suci, gitu kan? Kalau dia masuk sedikit saja benda najis, maka dia berubah zatnya. Dia akan berubah menjadi najis. Gitu ya. Ya, berubah menjadi najis. Sehingga itu kata Rasulullah SAW, terutama ketika kita bangun tidur, ya, terutama kita bangun tidur mau ambil air wudhu misalkan, jangan masukkan tangan kita ke dalam bak mandi ataupun ember, ya, atau gayung yang pakai kita untuk berwudhu. Jadi sucikan dulu. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian tidur itu, kalian tidak tahu kemana arahnya tangan itu. Ya, kalian nggak tahu kemana arahnya tangan itu. Maka bersihkan dahulu. Dan dibersihkan dahulu, baru pastikan dia bersih. Ya, artinya gini mandinya. Maaf ya, udah bersih ya. Bersihkan dulu, baru kita mengambil air yang suci tadi itu. Caranya bagaimana? Dituangin air. Tuangkan air. Kalau ada keran, buka kerannya, baru kita suci dulu. Baru boleh kita mengambil atau menyentuh air yang ada di dalam penampungan itu, apakah itu di bak mandi ataupun di ember. Ya, pastikan suci, jangan sampai air itu terkontaminasi dengan najis yang terbawa oleh tangan kita. Kemudian kita pakai bersuci, gitu kan? Nah, itu sehingga tidak mensucikan. Jadi paham ya? Kemudian yang ketiga adalah memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Ini perbuatan atau tata cara yang disunahkan ya. Bersihkan dulu kotoran-kotoran dulu, termasuk mungkin nanti misalkan berkumur dulu, kemudian menghirupkan air ke hidung, mencuci lubang-lubang hidungnya, misalkan telinganya, ya. Dan yang lain-lainnya ya. Jadi dipastikan dulu ya, bersih dulu. Termasuk membersihkan dulu daerah-daerah, misalkan daerah-daerah atau anggota-anggota wudhu. Ya, tangannya ya, dan telinganya, hidungnya ya. Kemudian celah-celah rambutnya baru nanti disiram. Jadi daerah-daerah yang mungkin dianggap kita belum bersih ya, dicuci dulu, baru kemudian dia disiram secara keseluruhan. Ini
cara mandi yang disunahkan. Kita belum bahas tentang kaifiyah ghusl janabah ya, tapi bahas dulu tentang cara mandi tadi. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, poin berikutnya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Pertama adalah yaitu israful ma, yaitu berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Itu yang pertama. Rasulullah SAW mandi dengan satu sok, yaitu air sebanyak 4 telapak 2 tangan. Mana 4 telapak 2 tangan itu satu soknya. Dulu kan sulit air, Bu ya. Dulu sulit air. Kalau kita kan air kelebihan, ya. Ada air terjun, ada air kolam, ada air PDAM, ada air sumur, banyak sekali kita punya kelebihan air. Ya, nikmat Allah. Sufyan Al-Uyainah itu bilang begini, nikmat yang paling besar itu adalah setelah kalimat la ilaha illallah itu nikmatul ma, nikmat air. Ya, ibu lebih baik ada makanan apa? Ada minuman, ada air. Orang ada makanan, ya, nggak ada air susah, Bu, keselak. Ya, lebih baik ada air daripada ada makanan, ya. Air itu sangat penting. Kenapa? Kalau makanan itu bisa kita tahan dan kebutuhannya makanan itu hanya untuk makan perut kita, tapi air itu, Bu, dipakai buang hajat, ya, dipakai mandi, dipakai nyuci, dipakai mengairi. Jadi air itu ternyata manfaatnya sangat banyak untuk kebutuhan kehidupan manusia, lebih banyak manfaatnya dibandingkan makanan tadi, ya. Bersuci, bersih, ya. Nggak ada air sehari saja sudah kita kebingungan. Kalau nggak ada makanan sehari, kita masih tenang insya Allah, ya. Oh, nggak ada air, wih, kelabakan sudah. Bagaimana kondisi Rasulullah SAW dulu itu susah air. Ya, kadang-kadang orang dia junub aja, ada yang sampai hanya dia tayamum, ada yang dulu tayamum itu berguling-guling di pasir gitu. Jadi sampai seperti itu, ya. Saking sulitnya air, makanya betul-betul Rasulullah SAW hemat di dalam pemakaian air. Walaupun dia wudhu, sampai Rasulullah SAW tawaddu'u, wudhulah kalian dan kalian menghemat di dalam berwudhu, walaupun tafin nahri, meskipun kalian berada di sungai, ya. Meskipun kalian berada di sungai itu, kita kan maksudnya kita mandi gitu kan, mandi di sungai kan itu air segitu banyaknya kan, jadi sungai yang dia mengalir itu suci, Bu, ya. Sungai yang mengalir itu suci. Nah, itu kita pakai mandi suci, kemudian kita pakai wudhu juga di sungai itu. Meskipun di sungai, maka hematlah air, ya. Sehemat-hemat kita juga jangan sampai pelit sehingga tidak tersentuh bagian-bagian yang artinya yang wajar gitu loh, jangan sampai kita berlebih-lebihan, termasuk dalam mandi ini. Ya, Rasulullah mandinya itu dengan satu sok. Satu sok itu hitungannya adalah yaitu air sebanyak 4 telapak 2 tangannya. 4 kali, ya. Satu, ini telapak ini terisi 2 air, pakai mandi, lagi sekali lagi sampai 4 kali. Cukup itu. Kira-kira kita cukup nggak? Kayak kita masih risih kan, nggak bersih nih gitu. Nggak bersih kan gitu kan, nggak bersih. Ya, perintahnya untuk wudhu saja, ya, wa in kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi di perintahnya itu sebetulnya bukan membasahi, tapi menyirami anggota wudhu, tapi membasuh. Membasuh itu bisa kita berhemat, satu air gelas ini bisa kita pakai untuk wudhu, cukup insya Allah. Kalau kita kembali kepada perintahnya famsahu wujuhakum wa aydikum, membasuh, mengusap, bukan menyiram. Jadi kita basahi tangan kita usap, tersentuh semua tangan kita basah dengan air itu, bisa dengan air satu gelas ini sebetulnya, ya kan. Itu kalau wudhu. Kalau mandi sih tidak cukup, artinya satu soknya tadi seperti itu. Tangannya Rasulullah kan bisa kita berisikan lah kan gitu, mandi. Mana kita bisa mandi. Jadi begitu kata Rasulullah SAW, maka dimakruhkan kalau kita mandi sampai berlebih-lebihan. Ya. Yang kedua adalah mandi di tempat yang najis.
karena dikhawatirkan terkena najis. Mandi di tempat yang najis, dikhawatirkan kita terkena najis. Memang idealnya kalau kita mandi itu ada kamar mandi sendiri yang tidak tercampur dengan kloset. Tapi sekarang kan teknologi ada kloset yang dia duduk dan dia punya tutup. Kalaupun dia kloset jongkok, itu dipastikan bahwa kloset itu betul-betul dia bersih. Ya, ada sampai satu ada satu pertanyaan yang pernah bertanya, Ustadz, boleh nggak kita wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya? Ya, boleh, kenapa tidak? Tapi jangan pas mandinya itu, wudhunya itu di atas kloset itu, gitu. Kan nggak mungkin kerannya itu di atas kloset itu, kan nggak mungkin. Artinya kan agak jauh gitu kan. Air yang dia jatuh dari cipratan air wudhu kita itu, kalau dia jatuh ke kloset tadi itu, ya kan nanti akan terjadi percikan gitu, penceratan gitu. Dikhawatirkan mengenai anggota tubuh kita yang sudah wudhu tadi itu. Makanya dipastikan bahwa air kloset itu betul-betul bersih gitu. Ya, sabun udah bersih gitu. Apa boleh dia. Dan lebih aksan lagi kalau kita punya tempat wudhu sendiri atau kamar mandi yang tidak tercampur dengan kloset. Agak susah, Ustaz, mau mandi pingin BAB, mau keluar lagi bolak-balik ya, biar sekali jalan aja gitu. Nah, bikin yang besar misalkan, ya kalau di perumahan-perumahan itu Bu, 1 meter atau 1,5 meter kali sekian, itu dicampur bak mandinya, dicampur dengan klosetnya, jadi agak sempit kan gitu. Kalau kita punya misalkan tanah yang lebih, ya bikin yang agak besaran sehingga klosetnya agak ke sana, terus untuk mandinya di sini, jadi agak aman gitu kan, seperti itu. Jadi di daerah tempat-tempat yang najis, ya tidak hanya di kamar mandi, tidak hanya di kloset saja, mungkin kita tempat yang kita perkirakan itu tempat-tempat najis gitu ya, nggak boleh kita mandi. Yang dikhawatirkan tadi bahwa ya kita terkena najis sehingga kita tidak bisa bersuci lagi. Kemudian di sini dijelaskan dimakruhkan mandi dengan air sisa bersuci wanita. Mandi dengan air sisa bersuci wanita. Ada penjelasannya ya tentang mandi bersuci dengan air sisa bersucinya wanita. Rasulullah SAW itu sering mandi dengan istrinya, dan Rasulullah SAW itu kadang juga dia misalkan Aisyah mandi gitu kan, ada sisa di embernya itu air sisa Aisyah, kadang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya, kadang dipakai oleh Rasulullah SAW. Itu artinya bahwa sungguhnya mandi bersama gitu, mandi bersama dengan wanita dalam, kita punya bak, punya ember, kemudian kita pakai gayung yang sama, masuk gayung yang satu itu untuk berdua, gitu kan, gayung satu untuk berdua. Air mandi yang dipakai oleh perempuan tadi mungkin ada tetesannya, bisa tetesannya ke ember itu, ya. Ada orang mengatakan itu air mustakmal yang sudah tercampur, kan? Itu boleh dipakai oleh orang laki-laki untuk mandi. Makanya bolehnya mandi berdua antara suami istri, maksudnya bukan suami istri ya, suami istri mandi berdua itu boleh dalam satu bejana, dalam satu tempat itu, dengan gayung yang satu, bukan gayung yang dua, gayung yang satu bergantian. Ya, itu dibolehkan ya. Nah, adapun tentang sisanya ini, yaitu ketika air itu sudah tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi, kemudian ada sisa sedikit, itu dikhawatirkan nanti air itu sudah tercemar. Sehingga di Rasulullah SAW dimakruhkan.
Yang keempat, mandi tanpa hijab atau penutup. Maksudnya terbuka gitu ya, terbuka. Zaman dahulu, waktu sebelum Islam berkembang, itu dikisahkan wanita-wanita yang buang hajat itu harus keluar rumah. Ya, harus keluar rumah. Jadi tempat-tempat buang hajatnya mereka itu di luar. Sehingga wanita-wanita yang dulu tentang disuruh memakai jilbab itu ketika keluar rumah untuk buang hajat, maka mereka diwajibkan untuk menutup auratnya. Jadi apa istilahnya, itu dikisahkan ketika Rasulullah SAW mandi, ya, dikisahkan oleh istri beliau, yaitu Maimunah, ya. Ketika Rasulullah SAW mandi, kemudian beliau siapkan air, kemudian beliau siapkan penutupnya, ya, supaya dia tidak terbuka. Nah, kita sekarang berbeda kondisinya. Ya, kalau kita punya rumah pasti sudah disiapkan kamar mandi yang tertutup, gitu kan? Tertutup. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh di daerah terbuka dalam mandi ini supaya aurat kita tidak dilihat. Bagaimana dengan ketika mandi, maaf ya, telanjang, ya. Selama dia tertutup dengan tembok-tembok dan tidak ada yang melihatnya, maka itu dibolehkan. Cuma oleh para ulama mengatakan, maka memakai penutup daerah auratnya itu lebih baik, karena kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun dia tidak berpakaian tidak apa-apa, tapi dipastikan bahwa tempat mandinya itu dia tertutup. Gitu. Nah, bagaimana kalau suami istri mandi dalam keadaan tidak menutup aurat? Jadi boleh kan? Ya, karena menutup aurat itu adalah di luar mahramnya. Kalau Rasulullah SAW boleh pada suaminya. Jadi istri sama suaminya boleh melihat aurat istrinya atau istrinya melihat aurat suaminya. Dibolehkan. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla hayyun satiru yuhibbul hayya fa idza ightasala ahadukum falyastaysiru. Jadi dijelaskan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha penutup yang suka malu. Jikalau seorang di antara kalian mandi, hendaklah ia menggunakan tutupnya, pakai penutup gitu. Yang kelima, mandi dengan air yang tidak mengalir. Mandi dengan air yang tidak mengalir. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yaksilanna ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang tidak mengalir ketika ia sedang junub. Oh maksudnya? Kalau di bak mandi boleh apa enggak? Maksudnya kita pakai mandi junub itu ngambil dari air bak mandi. Padahal air bak mandi itu kan tidak mengalir kan, gitu kan? Maka itu tetap dibolehkan sah. Maksudnya dahulu ya, air di sungai atau air di lembah yang dia diam, dia tidak mengalir, ya itu harus dipastikan dia apakah dia tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, ya, maka air itu suci kalau tidak tidak mengalami kategori dua hal tadi itu. Tapi kalau dia sudah berubah warnanya, kemudian dia baunya sudah berubah, ya, maka dia tidak suci. Tapi kalau dia itu mengalir, kalau dia air mengalir itu, maka dia suci. Ya, meskipun meskipun ada sebagian orang mungkin kencing di air sungai itu, tapi kalau dia mengalir dia suci. Ya. Maaf ya, kadang-kadang orang kan ada sungai besar gitu, ada sungai, tapi airnya jernih mengalir. Di sana ada orang kencing misalnya, terus kita wudhu di situ, boleh apa enggak? Boleh apa enggak?
Kalau air itu ngendap, dia tidak mengalir, kemudian ada itu tidak boleh, dia meskipun sedikit kencingnya dia tetap najis. Ya, kan kita dulu ya, kalau kita dulu di kampung gitu kan, tidak pernah dulu di zaman kita masih SMP, SD itu tidak pernah punya kamar mandi, Bu. Iya, itu baik ketawa. Jadi mandi kita itu ditambah atau dikali. Tahu ibu ditambah itu, kita mandi di sini, di sana itu orang buat air besar. Jadi ada jamban istilahnya gitu ya. Ada jamban di situ, dia di situ, terus nanti mandi di situ juga. Ya. Tapi ada sungai besar Bengawan itu ya, anaknya Bengawan Solo itu tetap ngalir, kita mandi di situ. Jadi tidak boleh itu ketika tambak itu dia tidak mengalir, kecuali memang tambak itu dia betul-betul bersih airnya, tapi dipastikan orang tidak buang air di situ, buang air kecil atau apa. Jadi hendaklah kita cari air yang mengalir tadi. Dia mengalir, meskipun dikencingi dia bersuci. Nah, kalau dia mengalir, karena air yang mengalir itu mensucikan. Ya terus dia bergerak di air itu. Nah, air sumur sebetulnya itu dia bergerak dari sumbernya itu. Ketika kita ambil dia terus bertambah. Nah, kemudian air bak mandi juga demikian. Air bak mandi itu kan kita tuangkan dari keran atau dari sumur itu kita ambil, kita tampung di situ. Ya. Maka ketika kita ambil dia akan terus berganti. Dan kalau sudah di bak mandi itu memang niatnya untuk mandi, sehingga betul-betul air itu sudah kita pastikan dia tidak berubah warnanya, kemudian baunya tidak berubah kan, maka dia mensucikan. Ya, alhamdulillah sekarang di kampung sudah punya kamar mandi, sudah ada kamar mandi. Jadi ada gerakan desa gitu sekarang buat kamar. Dulu awalnya bikin kamar mandi umum, WC umum, kamar mandi umum. Sekarang sudah ada di rumah-rumah. Jadi kita pulang sudah ada kamar mandi. Kalau dulu gitu ya, mandi di sungai, ya kadang di sana yang perempuan, kadang di sini yang laki, dipakein tebengan bedek gitu kan, gitu mandi di situ, jubur-jubur gitu. Nah, sekarang sudah ada kamar mandi yang sendiri-sendiri. Kalau di kampung kan dulu gitu ya, kalau mandi ke sungai dulu gitu. Sungai dulu, nggak ada kamar mandi. Jadi mandi dengan air yang tidak mengalir itu dimakruhkan. Artinya kita tahu bahwa air itu bersih, tapi tetap dalam posisi tadi. Sekarang cara kaifiyatu ghuslul junub. Saya sudah tahu ya tentang yang mandi, tata cara mandi tadi. Nah, sekarang adalah bagaimana cara mandi junub yang benar menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang ketujuh ini mandi junubnya ya. Yang pertama adalah yaitu niat tadi ya. Pertama niat. Ya. Niat di dalam hati mau mandi junub karena ini, karena berhubungan, karena keluar ini dan sebagainya. Yang pertama niat, yang kedua adalah sesuaikan tadi keumumannya yaitu membaca apa? Bismillah. Membaca bismillah. Membaca bismillah ya. Niatannya tadi bahwa dengan kita niat kemudian baca bismillah itu untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi yang kita lakukan itu untuk menghilangkan hadas besar. Tata caranya sama, orang mandi junub juga sama dengan orang yang mandi karena apa? Bersih dari haid ataupun nifas. Tata caranya sama. Nah, setelah kita niat dan membaca bismillah dengan niatan untuk membersihkan hadas besar tadi, mandi yang kita lakukan itu, yang kedua adalah yaitu membersihkan kedua telapak tangan terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan kedua telapak tangan, ya, dibersihkan kedua telapak tangan kita. Kamarroh berapa kali? Salatu marroh, 3 kali. Kita bersihkan sampai 3 kali. Ya.
Jadi 3 kali dibersihkan tangan kita. Setelah yakin bahwa tangan kita sudah bersih, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau sebelum dia menyiram badannya atau anggota yang lainnya, maka beliau ya mencuci tangannya atau mencuci tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Setelah bersih tangan kita, apa yang kita bersihkan? Khitanun, kemaluan. Ya, kalau kita haid tadi bersihkan ya dari itu. Kalau kita keluar air juga bersihkan daerah kemaluannya. Ya. Jadi tangan dibersihkan dengan tangan kiri tentunya ya, dengan tangan kiri. Bisa membersihkan memakai gayung, bisa juga membersihkan dengan air yang mengalir, misalkan pakai keran atau pakai selang, bersihkan. Jadi setelah bersih, kemudian dicuci lagi tangan kirinya tadi yang membersihkan tadi. Dibersihkan tangan kirinya, kalau ada sabun ya disabun. Ya, disabun tangan kirinya. Kalau tidak ada sabun mungkin bisa pakai debu ya. Kalau dulu kan debu, kalau sekarang kan sudah diganti dengan sabun. Sudah ada sabun. Insya Allah masing-masing kita sudah siapkan sabun di kamar mandi atau di tempat ketika kita mandi. Setelah bersih, kan tangan kita sudah bersih kan tadi kan, sudah bersih. Kemudian tangan kiri tadi pakai bersihkan kotoran di daerah yang keluar tadi, keluar darah atau keluar air tadi, bekas senggama tadi. Setelah bersih, kemudian kita cuci tangan kita. Ya, kita cuci tangan kita dengan sabun. Setelah kita bersihkan tangan kita, baru kita berwudu. Ya. Berwudu ya. Wudu seperti kita wudu sholat. Ya. Kakinya tidak bisa diakhirkan. Ya, bisa diakhirkan penyuciannya. Jadi kalau mau tidak dicuci kaki kita, tidak apa-apa, bisa diakhirkan. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa bersucinya orang yang mandi janabah itu boleh dipakai sucinya untuk dia sholat. Paham ya? Paham ya? Selama dia tidak memegang daerah kemaluan. Kalau memegang itu dimakruhkan. Jadi misalkan kita sudah bersih, ya mundur, sudah mandi, sudah selesai, kita tidak batal, kita tidak memegang daerah-daerah itu. Terus kemudian kita sholat tidak perlu wudu lagi, itu ada yang mengatakan boleh. Ya, jadi dulu kita, ya kalau dulu kita kan mandinya di di sungai Bu ya. Jadi di sungai dulu itu tidak pakai urutan. Bagaimana urutan? Misalkan gini ya, urutannya setelah kita wudhu kemudian membasuh tangan kita dengan air dan mengusap kepala kita, celah-celah rambut itu. Ya, itu mungkin bisa kalau di sungai Mas ya. Tapi kalau menyiram dengan yang kiri dulu gitu, agak susah. Jadi langsung nyemplung aja dulu kan, cemplung di sungai, semuanya langsung kena gitu kan, sampai kepala. Lompat itu sudah sampai tenggelam kepalanya, sudah selesai. Nah sekarang kita pakai aturan seperti sunnah Rasulullah SAW adalah yaitu yang pertama wudhu dulu. Setelah wudhu selesai seperti wudhu sholat itu ya, untuk membersih kakinya boleh diakhirkan. Kemudian setelah wudhu maka membasuh kepala, ya, dibasuh kepalanya dulu. Tangannya itu dibasahin dengan air, kemudian dimasukkan ke kepala di celah-celah rambut itu. Maaf ya, di celah-celah semuanya gitu. Ya, diurai rambutnya. Maaf, kalau dia perempuan itu rambutnya agak pendek, itu bisa diurai. Ya, bisa diurai gini. Jadi jangan sampai nanti karena rambut kita menjadi penghalang masuknya air ke kulit rambut, kulit kepala maksud saya. Ya, kulit kepala. Jadi pastikan bahwa kulit kepala itu tersentuh air. Jangan hanya disiram srek gitu aja, tapi dia nggak tembus. Bisa nggak tembus kan? Kalau kita sana begitu saja langsung nggak tembus dia air itu ke kulit kepala. Ya. Jadi tangan ini basahin dulu terus sampai betul-betul kita yakin bahwa kulit kepala ini terkena air. Gitu?
terkena air, basah gitu kan, baru nanti setelah itu disiram. Ya. Kemudian menyelah-nyelah dengan jari tadi itu dipastikan bahwa air itu sudah masuk ke kulit kepala sampai ke pangkal-pangkal rambut itu. Ya, sampai ke pangkal-pangkal rambut. Itu dulu ya. Baru kemudian nanti disiram. Bagaimana kalau rambutnya panjang? Agak susah ya ngurainya itu ya. Ya, kalau rambutnya panjang susah ngurainya kan gitu. Gimana ngurainya? Ya, kan ada wanita yang memang ya, enggak mau motong rambut ya. Jadi rambutnya mungkin bisa 2 meter atau 1 meter sekian gitu panjang. Maka Rasulullah SAW tidak perlu diurai, agak kesulitan. Maka cukup aja di galung ya, gelung gitu. Nanti disiram aja air 3 kali. Disiram aja air 3 kali supaya dia tidak kesulitan. Tapi kalau bisa diurai. Kalau masih pendek-pendek diurai. Nah, setelah diurai tadi itu sudah bisa pastikan, maka menyiram. Mana yang kita siram lebih dahulu? Ya, yang ke-8. Ya, menyiram badan dengan mendahulukan daerah sebelah anggota badan sebelah kanan, ya, sebelah kanan dulu. Ya. Sebetulnya ini prosesnya sama sebetulnya dengan proses kita memandikan mayat. Mayat kan gitu kan, celah-celah dulu, ya, bisa kita celah-celahin gini begitu, sebelum nanti disiram gitu kan. Lalu kemudian istinja dulu lah, awalnya istinja dulu kan. Baru proses mewudukan mayat tadi. Nah, kita setelah tangan kita sudah masuk, udah kita yakin bahwa masuk ke kulit-kulit sampai ke pangkal-pangkal rambut tadi itu, ya, baru belum nyiram dulu ini, belum disiram dulu kepalanya ya. Nah, disiramlah kemudian dari anggota sebelah kanan. Ya, setelah disiram anggota sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Setelah itu baru mengguyur semua dari atas kepala itu, dari rambutnya diguyur semuanya. Guyur semuanya ya, sampai ke lutut-lututnya. Jadi pastikan misalkan lutut kita ini kan biasanya karena kelipat gitu, kalau kita mandinya duduk kan kelipat ya. Pastikan dia tersiram air. Ketiak kita pastikan, telinga kita ya. Pastikan semuanya tersiram air gitu. Itu mandi bersih Bu ya. Jadi tidak asal-asalan. Baru kemudian mengguyur seluruh tubuh ya. Seperti ya, kemudian daerah-daerah yang tersembunyi seperti ketiak, bagian pusat, lutut, bagian belakang dan sejenisnya. Yang ke-10 ya. Ke-10 adalah yang terakhir itu 10 ya. Tadi kan 9 mengguyur kan. Yang 8 itu kan menyiram kanan dulu baru ke kiri. Baru yang ke-10 adalah mengguyur. Ya, mengguyur. Ya. Mengguyur secara keseluruhan sampai ke daerah-daerah yang tidak terkena air. Ketiak ini semuanya kena. Ya. Setelah diguyur boleh bersabunan. Sabun ya, bersampuan boleh gitu kan. Sabunan, sampuan, kemudian mandikan bersih sampai tidak tersisa bekas-bekas sabun atau sampo itu. Baru setelah bersih, sebelum meninggalkan kamar mandi, yang terakhir belum disuci apa tadi? Kakinya, ya, kakinya baru kemudian dibersihkan. Itu bersuci sudah ya. Ya, jadi kakinya ya, terutama telapak kakinya ya. Kemudian ini celah-celah kakinya itu bersih. Setelah bersih, baru dia yakin bahwa dia suci, sudah tidak was-was lagi. Ya, tapi tetap Bu ya, prinsip kita adalah menghemat air. Ya, tetap menghemat air. Itu cara mandi. Ya, kalau kita menghilangkan hadas besar, mandi itu, kalau ibu punya kolam renang gitu ya, punya kolam renang, dan kita yakin bahwa kolam renang itu dia airnya terus mengalir, kan ada yang sumber gitu ya. Sumber itu ada air masuk, ada air keluar. Ya, ada air masuk, air keluar. Ibu itu sudah bismillah niat untuk bersihkan, gitu, langsung nyemplung bur gitu. Tak perlu wudu, tak apa-apa.
langsung nyemplung plung sampai kepala-kepalanya, karena semuanya sudah tersentuh. Ada yang mengatakan para ulama seperti itu ya. Ya. Jadi kalau mau kayak gitu praktis bikin kolam renang ya, kolam bak mandi gitu ya, khusus untuk mandi. Jadi itu dianggap oleh para ulama sudah mencukupi untuk mensucikan, ya, sudah mensucikan. Kalau kita punya kolam renang, ya mungkin tidak terlalu besar, misalkan 2x6 atau 2x5 misalkan, agak dalam kita bisa berendam, nyemplung di situ semuanya tenggelam, maka itu sudah sama dengan dianggap mensucikan dari hadas besar. Ya, mensucikan dari hadas besar. Perhatikan ya, ada suatu kisah sahabat pada saat itu mengalami musim dingin ya. Musim dingin terus yahtalim, dia bermimpi. Nah, mimpinya itu dia keluar air, kan dia wajib mandi. Kemudian karena dingin dia takut mandi kan, dan saat itu dia memang ada penyakit yang apabila kena air dingin itu bisa mengancam nyawanya dia. Dia tanya kepada sahabat yang lainnya, bagaimana saya ini, saya gini gitu. Ya tetap diperintahkan untuk mandi gitu. Dingin kan, setelah mandi dia lemah dan meninggal, gitu kan, dia meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat itu, kamu menjadi penyebab meninggalnya dia. Harusnya tidak perlu kamu suruh mandi, gitu kan, cukup dia bertayamum saja. Ada juga kisahnya ketika disuruh tayamum, ada sahabat yang disuruh tayamum, gitu kan, tidak mandi karena sakit, tayamum, akhirnya dia merebahkan badannya di pasir itu, kemudian dia menggulung-gulungkan badannya, gitu. Digulung-gulungkan sampai kena pasir semuanya. Kemudian ditegur, bukan begitu caranya tayamum, cukup tangan saja, bersihkan tangan saja, itu sudah basah. Termasuk diantaranya adalah ketika kita sakit, ya maaf kita sakit terus yahtalim, tidak berhubungan tapi yahtalim bermimpi berhubungan dalam kehidupan yang nggak nyata gitu, alam nggak nyata gitu, tapi menyebabkan kita keluar, maka cukup tayamum saja ya, karena kalau kita sakit mandi menyebabkan itu. Nah, termasuk adalah daerah tadi yang mungkin kalau kita kena air bisa menyebabkan lukanya semakin parah. Ada seorang ibu, kalau tidak salah 2 kali ya, 2 kali suaminya meninggal, tapi malamnya berhubungan ya, malamnya berhubungan, meninggal, paginya meninggal gitu kan, karena mungkin serangan jantung atau nggak ngerti, meninggal. Terus ibunya datang ke saya, Pak, dia cerita bahwa tadi malam kami berhubungan, mohon, maksudnya mungkin dia ada perlakuan khusus gitu kan, seperti orang mandi janabah, sesungguhnya tanpa dikasih tahu ketika dia mandi itu akan suci, paham gitu ya. Iya, tanpa istri ngasih tahu bahwa saya berhubungan supaya dimandikan, mandi junub, mandikan mayat yang dilakukannya sama dengan untuk mensucikan dari hati, sudah mensucikan. Paham maksudnya ya? Itu 2 kali itu, 2 kali ada ibu itu datang, sebelum saya mandiin, Ustaz, minta maaf Ustaz ya, tadi malam saya berhubungan sama almarhum. Maksudnya dia itu mandikan, perlakuannya beda, enggak sama. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi ini tentang mandi dan kaifiyatul ghuslul junub kita cukupkan. Insyaallah ibu-ibu sudah paham, pelan-pelan ya, sedikit-sedikit enggak apa-apa fikih ini. Nanti kita akan bahas fikih yang lainnya. Gitu Bu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.